Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Raihan Katon Raditya dengan MPM 22033010051. Saya Agnes Bella Trisanda dengan NPM 2203330100045. Saya Bethan Rajiza dengan NPM 220. Saya Sabrina Putri Pratama dari NPM 2203330100061. Saya Sania Rizkia dengan NPM 2203330100062. Dapat di next. Ya, untuk soal 1 yaitu tentang mixing atau blending, yaitu proses pencampuran sirup sorghum, sirup jagung, dan sirup markisa dilakukan untuk menghasilkan sirup campuran dengan masing-masing karakteristik sebagai berikut. Soalnya, tentukan kebutuhan sirup sorghum, jagung, dan markisa untuk menghasilkan 100 kg sirup campuran. Next. Sirup sorghum dapat diubah subjeknya menjadi A, sirup jagung diubah subjeknya menjadi B, dan sirup markisa diubah subjeknya menjadi C. Ketiga sirup tersebut dimixing untuk menjadikan sirup campuran, yaitu D. Sirup persamaan kesetimbangan massa total yaitu A plus B plus C sama dengan D. Dengan jawaban A plus B plus C sama dengan 100. Persamaan kesetimbangan air yaitu 0,225 A plus 0,2 B plus 0,39 C sama dengan 0,24 D. Atau diklasifikasikan sebagai 0,225 A plus 0,2 B plus 0,39 C sama dengan 24. Untuk pertama, persamaan kesetimbangan gula, yaitu 0,76 A plus 0,8 B plus 0,6 C sama dengan 0,75 D. Atau bisa disebut 0,76 A plus 0,8 B plus 0,6 C sama dengan 75. Persamaan kesetimbangan flavor yaitu 0,015 A plus 0,01 C sama dengan 0,01 D. Persamaan 1 yaitu A plus B plus D sama dengan 100. Untuk persamaannya yaitu 0,76 A plus 0,8 B plus 0,6 C sama dengan 75. Lalu 0,8 A plus 0,8 B plus 0,8 C sama dengan 80. Keduanya ini dikalikan untuk menghasilkan persamaan pada variabel B, yaitu yang atas dikali 0,8 dan yang di bawah dikali 1. Menghasilkan 0,76 A plus 0,8 B plus 0,6 C sama dengan 75, lalu dikurangi, dan dapatkan hasil 0,04 A plus 0,2 C sama dengan 5. Untuk persamaan 2, yaitu untuk yang flavor, 0,015 A plus 0,01 C sama dengan 1. 0,04 A plus 0,2 C sama dengan 5. Keduanya dikalikan untuk mendapatkan persamaan, yaitu masing-masing yang atas itu dikali 20 dan yang di bawahnya dikalikan 1. Mendapatkan hasil 0,3 A plus 0,2 C sama dengan 20 dan 0,04 A plus 0,2 C sama dengan 5. Lalu mereka dikurangi mendapatkan hasil 0,26 A sama dengan 15. Bagi A didapatkan hasil 57,69 kg. Lalu untuk mencari B yaitu 0,04 A plus 0,2 C sama dengan B. 0,04 A dikalikan 57,69 plus 0,2 C sama dengan 5. C didapatkan hasil 5 dikurangi 2,3076 dibagi 0,2 dan C yaitu 13,46 kg. Next. Setelah jawaban variabel A dan C ditemukan, lalu kita mencari B yaitu 0,225 A plus 0,2 B plus 0,39 C sama dengan 24. 0,225 dikalikan 57,69 plus 0,2 B plus 0,39 dikalikan 13,46 sama dengan 24.
B yaitu 24 dikurangi 0,225 dikali 57,69 dikurangi 0,39 dikali 13,46 sama dengan dibagi 0,2 yaitu 28,85 kg. Untuk mengklasifikasikannya kita diuji dengan persamaan kesetimbangan gula yaitu 0,76 dikali 57,69 plus 0,8 dikali 28,85 plus 0,6 dikalikan 13,46 yaitu 75,004 atau dapat dibulatkan menjadi 75 kg. Jadi kebutuhan yang diperlukan untuk membuat sirup campuran 100 kg adalah 57,76 kg sirup sorghum, 28,85 kg sirup jagung, dan 13,46 kg sirup markisa. Baik, soal selanjutnya yaitu gambarlah diagram dan buat persamaan yang mewakili keseimbangan massa total dan keseimbangan massa komponen untuk sistem yang melibatkan pencampuran daging babi dengan komponen 15% protein, 20% lemak, dan 63% air, dan lemak punggung dengan komponen 15% air, 80% lemak, dan 3% protein untuk membuat 100 kg campuran yang mengandung 25% lemak. Next. Dari soal tersebut, ya langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat diagram pencampuran, yaitu di mana daging babi yang memiliki kandungan 15% protein, 63% air, plus 20% lemak dicampur dengan lemak punggung dengan komponen 3% protein, 15% air, 80% lemak, dengan kode B untuk menghasilkan M yaitu 100 kg campuran daging dengan kandungan 20% lemak. Yang kita cari di sini yaitu 25% lemak pada 100 kg daging. Adapun langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat persamaan di mana fokus kita yaitu ke lemak, yaitu lemak pada babi dan lemak pada punggung. Yaitu dengan persamaan 0,2P plus 0,8B sama dengan 0,25 dikali 100 kg daging. Di mana 0,2P plus 0,8B sama dengan 25. Langkah selanjutnya yaitu mensubstitusikan kedua persamaan ini, yaitu P sama dengan 100 min B ke persamaan berikut. Setelah itu memasukkan 100 min B ke komponen yang ada P-nya, yaitu 0,2 dalam kurung 100 min B plus 0,8B sama dengan 25. Di mana dari persamaan tersebut didapatkan hasil B sama dengan 25 min 20 per 0,2 kali 0,8 sehingga didapatkan hasil 8,33 kilo. Setelah mendapatkan nilai dari B, kita masukkan nilai B ke persamaan P sama dengan 100 min B, di mana P sama dengan 100 min B didapatkan hasil dari perhitungan sebelumnya yaitu 8,33, sehingga nilai P yaitu 91,67. Dari sini didapatkan hasil bahwa untuk mendapatkan 25% lemak pada 100 kg daging, yaitu dengan komponen lemak 8,33 dengan komponen lemak babi 8,33 dan lemak punggung sebesar 91,67 kilo. Oke, jadi di sini kita ketahui kita itu melakukan pengeringan 500 kg per jam wortel yang dipotong dadu, dan alat pengering yang digunakan adalah dehidrator aliran paralel. Kemudian objek tujuan untuk pengeringan kita itu
kadar air 85% menjadi 20%. Oke, kemudian rasio kelembapan udaranya 0,013 kg air per kilogram udara kering masuk ke dalam dehydrator yang memiliki rasio kecepatan 200 kg udara per kilogram padatan kering. Yang dicari adalah rasio kelembapan udara yang keluar dari mesin dehydrator. Next. Oke, langkah pertama adalah membuat diagram alir. Contoh diagram alir kerja. Seperti yang dapat dilihat, udara dan wortel memasuki alat pengering. Udara yang masuk 200 kg udara per kilogram padatan. Kemudian wortel yang masuk adalah 500 kg per jam dengan kadar air 85%. Dan udara yang keluar masih belum diketahui yang mana kita akan mencarinya. Dan wortel yang keluar memiliki kadar air 20%. Oke, langkah pertama adalah kita mencari massa wortel yang masuk, yang mana 85% bagian air sama dengan 15 bagian persen padatan. Jadi 1 dikali 85 per 15 dan mendapatkan 5,67 kg air per kilogram padatan. Yang kedua, kita mencari massa wortel out, yang mana 20% kadar air sama dengan 80% kadar padatan. Jadi 1 dikali 20 per 80 dan mendapat 0,25 kg air per kilogram padat. Yang ketiga, kita mencari massa, yang mana kita mencari massa udara yang masuk. Jadi kita 0,013 kg air per kilogram udara dikali 200 kg udara per kilogram padatan mendapatkan 2,6 kg air per kilogram padatan. Jadi keistimewaan massanya adalah menggunakan persamaan massa wortel in ditambah massa udara in sama dengan massa wortel out ditambah massa udara out. Yang mana kita akan memasukkan angka-angka di atas, jadi 5,67 ditambah 2,6 sama dengan 0,25 ditambah massa udara out yang belum kita ketahui. Jadi massa udara out sama dengan 8,27 yang kita dapatkan melalui 5,67 tambah 2,6 kemudian dikurangi dengan 0,25 dan mendapatkan hasil 8,02 mU. Kemudian dilanjutkan 8,02 diganti kilogram air per kilogram solid. Jadi massa 8,02 dikali 1 per 200 kita memperoleh 0,041 kilogram air per kilogram. Sekian. Selanjutnya soal keempat, yaitu berapa kilogram larutan yang mengandung NaCl 10% yang dapat diperoleh dengan mengencerkan 15 kg larutan NaCl 20% dengan air. Nah, yang pertama kita membuat diagram alir dengan yang diketahui yaitu 20% NaCl sebanyak 15 kg, NaCl 10%, yang tidak diketahui berapa kilogramnya. Nah, itu nanti yang akan kita cari. Nah, untuk mempermudah kita, itu bisa diumpamakan. Misalkan 15 kg dimisalkan X, untuk air dimisalkan Z, untuk NaCl 10% dimisalkan Y. Nah, untuk presentasenya yaitu 20% NaCl dan 10% NaCl. Untuk 20% NaCl bisa diasumsikan sebagai C1. Nah, untuk NaCl 10% bisa diasumsikan sebagai C2. Nah, 20% bisa dirubah menjadi desimal yaitu 0,2 dan 10% menjadi 0,1. Untuk mencari total masanya sendiri bisa menggunakan yang sudah diketahui yaitu 15 sama dengan Y dikurangi Z. Nah, untuk mencari berapa kilogramnya NaCl 10% bisa dibandingkan yaitu C1 dikali X sama dengan C2 dikali Y. C1 0,2, X-nya 15 kg sama dengan 0,1 dikali Y. Lalu 3,0 dibagi 0,1 yaitu 30 kg. Nah, jadi larutan yang diperoleh dari pengenceran NaCl 20% dan air itu menghasilkan NaCl 10% sebanyak 30 kg. Nah, untuk
untuk total masanya sendiri, yang pertama kita harus mencari massa air juga, yaitu dengan cara memasukkan apa yang sudah diketahui di persamaan yang awal tadi, yaitu 15 sama dengan Y min Z. 15 sama dengan 30 min Z, Z-nya 30 kurangi 15 sama dengan 15 kg. Untuk total masanya berarti semuanya ditambah X plus Y plus Z, yaitu 20% NaCl tambah NaCl 10% dan air, yaitu 15 tambah 30 tambah 15 dengan total 60 kg. Jadi total masanya 60 kg. Selanjutnya yaitu soalnya jus tomat yang mengalir melalui pipa dengan laju 100 kg per menit diasinkan dengan menambahkan larutan garam 26% ke dalam pipa dengan laju konstan. Nah, berapa laju penambahan larutan garam jenuh agar diperoleh 20% garam dalam produknya? Next. Nah, langkah pertama yang dilakukan yaitu menggambar diagram alir. Jadi, ada sesuatu yang masuk atau inputnya, yaitu jus tomat dan larutan garam. Jus tomatnya mengalir melalui pipa dengan laju 100 kg per menit, dan larutan garam dengan 26%, itu lalu dimisalkan agar mudah menjadi huruf T dan S. Kemudian 26%-nya itu bisa dijadikan desimal menjadi 0,26. Terus outputnya yaitu larutan garam jenuh agar diperoleh 22%. Dimisalkan menjadi P, lalu dapat didesimalkan menjadi 0,02. Setelah itu kita menghitung kesetimbangan total dengan rumus T plus S sama dengan P. Dengan T-nya yaitu 100, terus plus S sama dengan P. Kemudian dimasukkan angka-angka yang di atas, 100 dikali 0 plus 0,26 S sama dengan 0,02 P. Lalu 0,26 S sama dengan 0,02 P. Terus 0,02 dibagi menjadi 0,26, jadinya S sama dengan 0,077 P. Setelah itu, langkah selanjutnya disubstitusikan T plus S sama dengan P. T-nya tadi 100, S-nya didapat 0,077 P sama dengan P. Lalu 100 sama dengan 0,077 P dikurang 1 menjadi 0,923 P. Lalu 100 dibagi 0,923 sama dengan P. Jadinya 100 P, jadinya P sama dengan 108,3. Setelah itu lanjut dikembalikan ke rumus awal, S sama dengan P dikurang 100, yang mana P-nya itu 108,3 dikurang 100. Jadi hasilnya 8,3 kg. Nah, jadi laju penambahan larutan garam jenuh adalah 8,3 kg. Sekian pemaparan dari kita. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.